Perhatikan contoh soal ini, misalkan dipunyai Y sama dengan sinus X pangkat 5. Nah, kalau kita punyain sinus X saja, maka turunannya adalah kita tahu sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu cosinus X. Nah, bagaimana dengan sinus dari X pangkat 5 turunannya, di mana di sini variabel X-nya berpangkat 5. Nah, untuk masalah yang seperti ini, maka aturan yang digunakan itu adalah aturan masalah yang pertama ini, di mana variabelnya berpangkat. Oleh karena itu, di sini kita misalkan X pangkat 5, di sini kita ingin menemukan dy dx ya, yang artinya adalah turunan dari fungsi ini terhadap variabel X. Nah, di sini kita misalkan yang X pangkat 5 ini sebagai U. Nah, kemudian temukanlah turunan dari U ini terhadap X. Nah, turunan dari X pangkat 5 adalah 5X pangkat 4 ya. Koefisiennya adalah 1 kali 5 adalah 5. Kemudian variabelnya tetap, tapi pangkatnya sekarang berkurang 1 menjadi pangkat 4. Dari sini ke sini itu hanya menjalankan aturan turunan yang normal seperti biasa saja. Jadi, karena di sini kita pandang variabel tidak bebasnya adalah U, tidak Y ya. Karena kita memandang X pangkat 5-nya ini sebagai U. Jadi U sama dengan X pangkat 5, maka U aksen atau turunan dari U terhadap X ini sama artinya dengan U aksen ya. Yaitu turunan dari X pangkat 5 adalah 5X pangkat 4. Nah, karena kita memisalkan X pangkat 5 ini sebagai U, maka Y yang tadinya sinus X pangkat 5 itu berubah menjadi Y sama dengan sinus U, karena X pangkat 5-nya kita ganti dengan U. Nah, kemudian temukanlah Y aksen, di mana Y aksen dalam hal ini berarti turunan Y terhadap U, karena variabel bebasnya sekarang adalah U. Nah, turunan dari sinus U, logikanya sama seperti ini. Kalau turunan dari sinus X terhadap X adalah cosinus X, maka turunan dari sinus U terhadap U adalah cosinus U. Jadi di sini adalah turunan dari sinus U adalah cosinus U. Nah, berikutnya bagaimana untuk menemukan dy dx atau turunan dari y terhadap x? Caranya adalah ekspresi yang ini dikalikan. Kenapa bisa begitu? Nah, itulah aturan rantai. Jadi aturan rantai mengatakan bahwa untuk bentuk-bentuk yang seperti ini, turunan y terhadap x-nya itu sama dengan turunan y terhadap u kali turunan u terhadap X. Nah, kalau kita bawakan ke logika perhitungan matematis biasa, misalnya nih kita punya 3/4 dikali 4/5. Ini kan boleh lah ya, ini mencoret saja, jadinya sama dengan 3/5. Nah, bisa dikatakan nyaris dengan logika yang sama. dy du dikali du dx. du bagi du habis sehingga tersisa dy dx. Berarti ekspresi ruas kiri sama dengan ekspresi ruas kanan. Nah, jadi untuk menemukan turunan Y terhadap X dalam hal ini adalah tinggal kalikan saja yang dua ini, yaitu cosinus U dikali 5X pangkat 4. Nah, ini dia. Tapi masalahnya di soal kita kan sebenarnya tidak ada variabel U ya, yang ada hanyalah X pangkat 5, variabel X saja. Oleh karena itu kembalikan U ini. Tadi apa sih U ini? Nah, U ini adalah X pangkat 5. Maka dy dx sama dengan cosinus dari X pangkat 5. Jadi yang U ini diganti menjadi X pangkat 5. Cosinus dari X pangkat 5 dikali 5X pangkat 4. Atau pindahkan ini ke depan boleh, jadilah seperti ini. Oke, jadi ini adalah ilustrasi untuk masalah aturan rantai yang pertama tadi. Kemudian contoh kedua, kita punya misalnya Y sama dengan sinus X berpangkat 5. Nah, ini berbeda dengan contoh yang kita bahas tadi. Yang barusan yang kita bahas adalah sinus X dipangkatkan 5. Di contoh kedua ini yang kita bahas adalah sinus X. Kemudian nilai sinus ini berpangkat 5. Ekspresi ini itu benar-benar berbeda dengan ekspresi yang di kanan. Tidak sama-sama sekali ya. Oleh karena itu cara menjalankan aturan rantainya pun atau untuk menemukan turunannya pun berbeda. Nah, tadi kembali ke soal ini kita punya Y sama dengan sinus X yang berpangkat 5 dan kita ingin menemukan turunan Y terhadap variabel X. Nah, berbeda juga di sini tadi. Kalau tadi di sini yang kita misalkan sebagai U adalah X pangkat 5. Sekarang yang kita harus misalkan sebagai U itu adalah sinus X ini. Jadi, karena kan yang berpangkat 5 di sini adalah sinus X ya. Jadi, misalkanlah sinus X ini sebagai U. Nah, jika U ini sama dengan sinus X, jadi sinus X-nya ini sebagai U ya. Nah, karena sinus X ini kita ganti penulisannya jadi U atau simbolnya dengan U, maka
Y sama dengan sinus X berpangkat 5 ini dapat dituliskan menjadi U pangkat 5. Karena kan ini sudah diganti menjadi coret lah. Ini nilainya sama dengan U. Jadi Y-nya jadi sama dengan U pangkat 5. Nah, temukanlah turunan dari masing-masing ini. Untuk di sini, temukan U aksen atau turunan U terhadap X, yaitu turunan dari sinus X adalah kosinus X kan ya. Kemudian dari sini temukan pula Y aksen, di mana Y aksen itu adalah turunan Y terhadap U. Nah, kalau turunan dari X pangkat 5 kan 5X pangkat 4 ya. Kalau turunan dari U pangkat 5 dengan cara yang sama yaitu 5U pangkat 4. Nah, ini dia. Maka turunan Y terhadap X adalah kalikan dua bentuk ini, yaitu 5U pangkat 4 dikali kosinus X. Nah, ingat lagi tadi di soal kita sesungguhnya tidak ada U. U itu hanya pemisalan kita saja. Maka gantilah sinus X ini, U ini, U yang ada di sini dengan sinus X karena U-nya tadi kita katakan sama dengan sinus X. Jadi, turunan dari Y terhadap X atau turunan dari sinus X yang dipangkatkan 5 adalah 5 kali sinus X dipangkatkan 4 dikali kosinus X, di mana U ini diganti menjadi sinus X. Nah, itulah perbedaan antara sinus X pangkat 5 dengan sinus X yang dipangkatkan 5. Jadi, cara menyelesaikan atau menemukan turunannya pun berbeda. Nah, kita akan lihat contoh lainnya di video terpisah.